Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin pendengar dan pemirsa TV dan radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Dan kita perhatikan bahwa menuntut ilmu ini wajib, dan menuntut ilmu itu ibadah. Maka kita harus luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Dan menuntut ilmu ini merupakan kewajiban yang paling besar, karena dengan ilmu kita akan tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan ilmu kita akan tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dengan ilmu kita akan tahu yang mana tauhid, yang mana syirik. Dengan ilmu kita akan tahu yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Dengan ilmu kita akan tahu yang mana hak, yang mana batil. Dengan ilmu kita akan tahu yang mana amal-amal taat dan yang mana yang maksiat. Dan masih banyak yang lain lagi. Makanya kita betul-betul harus luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i agar kita paham tentang agama ini. Karena sayangnya banyak kaum muslimin tidak memperhatikan tentang ilmu. Dan ilmu ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan ilmu, bukan minta tambahan harta. Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Allah sebutkan dalam surah Taha surah 20 ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Dan ini yang kita minta setiap hari. Setiap pagi setelah selesai salat subuh kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang terima. Jadi ilmu yang dimaksud ilmu syar'i. Yang dimaksud ilmu syar'i yang dikaji dari Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Dan ini wajib. Artinya kita betul-betul harus luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Jangan kita korbankan demi kerja, usaha, dagang. Itu wajib.
Kerja, usaha, dagang wajib. Nuntut ilmu wajib. Tapi ingat bahwa nuntut ilmu ini harus terus. Dan betul-betul kita fokuskan waktu kita, luangkan sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Artinya menuntut ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang berilmu berapa derajat? Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi Allah SWT menyuruh kita untuk talabul ilmi, dan orang yang menuntut ilmu ini akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Dan Allah akan mengangkat manusia dengan Quran, dengan sunnah. Kalau mereka pelajari Quran dan sunnah dengan benar, dengan pemahaman yang benar, dan mereka mengamalkannya. Tapi ketika mereka tidak memahami dengan pemahaman yang benar dan tidak mengamalkan dengan pengamalan yang benar, akan direndahkan oleh Allah Ta'ala. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum, dan Allah akan rendahkan beberapa kaum. Allah akan hinakan beberapa kaum. Diangkat derajatnya oleh Allah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Dia belajar, nuntut ilmu, dia memahami dan dia mengamalkannya. Tapi Allah rendahkan bagi orang-orang yang tidak memahami dengan pemahaman yang benar dan tidak mengamalkannya. Maka kita harus betul-betul sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Yang pertama yang harus kita perhatikan, kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala dalam talabul ilmi. Tanpa keikhlasan nggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Yang kedua, harus ada kesungguhan dalam talabul ilmi. Nggak bisa kita main-main. Nggak bisa ilmu dipakai untuk main-main. Ilmu ini harus ada kesungguhan, keseriusan. Karena yang paling bermanfaat ilmu. Yang paling utama dari semuanya ilmu. Setelah amal-amal yang wajib, yang paling utama dari semuanya ilmu. Dan itu disebutkan oleh para ulama salaf tentang keutamaan ilmu. Bahkan kata Imam Ibnu Jauzi bahwa ilmu itu al-aslul akbar. Pokok yang paling besar adalah ilmu. Kembali kepada ilmu semuanya. Dan kesesatan manusia karena kebodohan mereka. Karena mereka tidak berusaha untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu yang benar, dan gak ada kesungguhan dalam thalabul ilmi. Kemudian sungguh-sungguh ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Hendaklah kamu berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu, minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Disuruh kita bersungguh-sungguh kepada yang bermanfaat. Nuntut ilmu bermanfaat. Yang paling manfaat nuntut ilmu. Maka harus sungguh-sungguh. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Enggak ada dalam thalabul ilmu itu malas, lemah, ngantuk dan segala macam. Harus sungguh-sungguh thalabul ilmi. Enggak bisa bermain-main. Dan enggak bisa ilmu dipakai untuk main-main. Kemudian yang ketiga, dalam thalabul ilmi harus ada berusaha untuk memahami. Pemahaman ini penting, karena banyak orang menuntut ilmu tapi dia nggak paham. Maka di dalam Sahih Bukhari disebutkan di Kitabul Ilmi, al-ilmu al-fahmu. Di Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi disebutkan tentang al-ilmu al-fahmu. Ilmu itu paham, bukan sekedar menuntut ilmu, tapi kita paham dengan pemahaman yang benar. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, akan diberikan pemahaman tentang agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada orang itu, maka Allah berikan dia pemahaman tentang agama. Kebalikannya, kalau Allah nggak kehendaki dia kebaikan, nggak diberikan pemahaman dia tentang agama. Maka pemahaman tentang agama ini penting dalam kita beragama ini. Pemahaman yang benar. Maka dikatakan oleh Al-Imam
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau bahwa tonggak agama ini ditegakkan di atas dua. Tonggak agama ditegakkan di atas dua. Yang pertama husnul qasdi, yang kedua sihhatul fahmi. Bahwa tonggak agama ditegakkan di atas dua. Yang pertama husnul qasdi, yang kedua sihhatul fahm. Yang pertama niatnya harus ikhlas karena Allah, niatnya harus baik, niatnya harus benar, niatnya harus ikhlas karena Allah. Yang kedua pemahamannya benar. Ini dibawakan di awal-awal di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Jadi harus paham kita tentang agama ini, betul harus paham. Makanya ada kesungguhan dan kita betul harus paham. Makanya untuk bisa paham kita harus mencatat, bawa bukunya, bawa kitabnya, nggak bisa sambilan. Perhatikan ini. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang dengar melalui radio atau juga TV, duduk dengarkan baik-baik. Nggak bisa sambilan untuk ilmu ini. Antum buka bukunya, antum bawa catatan, antum catat. Ketika disebutkan ayat, antum buka ayatnya. Antum niatkan untuk talabul ilmi sehingga antum dapat ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita minta. Kemudian yang keempat, kita berusaha untuk mengamalkannya. Sebab ini ilmu untuk diamalkan. Tanpa amal nggak ada artinya. Makanya orang yang paling miskin, kata Ibnu Jauzi, adalah orang yang menuntut ilmu sekian lama menuntut ilmu, tapi dia tidak mengamalkan. Dan ilmu itu akan menjadi bencana bagi nanti di hari kiamat. Ilmunya banyak, tapi dia tidak mengamalkannya. Ikhwani fiddin, azakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ketujuh. Yang keenam sudah, dan muqaddimahnya juga panjang, saya bawakan dalam muqaddimah tentang tauhid asma wa sifat. Di poin yang keenam nanti bisa buka lagi catatan antum di Roja, antum bisa dengarkan ulang lagi. Karena panjang saya sebutkan tentang muqaddimah tauhid asma wa sifat. Karena pembahasan yang penting yang dibahas oleh para ulama. Karena kita sudah bahas tauhid ada tiga, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Tauhid rububiyah sudah kita bahas. Tauhid uluhiyah juga sudah kita bahas. Kemudian tauhid asma wa sifat, saya sudah kasih muqaddimahnya panjang tentang tauhid asma wa sifat. Yang terakhir di bab yang di poin yang keenam, saya bawakan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beragama ini. Yang pokok adalah kita membenarkan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian melaksanakan perintah. Antum lihat catatan antum penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim ketika saya membahas tauhid asma wa sifat, poin yang keenam dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bawakan terakhir penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, maka yang pertama kita membenarkan berita yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah SWT. Dan ini pokok merupakan berputarnya iman. Tasdiqul khabar wa ta'atul amr. Tasdiqul khabar wa ta'atul amr. Membenarkan berita dan mentaati perintah. Saya ambil dari kitab beliau rahimahullah, itu kitabnya Ibnu Qayyim, Miftah dari Sa'adah, di juz yang pertama. Setelah itu kata beliau kita harus diikuti dua perkara yang tadi, membenarkan berita, mentaati perintah, kemudian kita menafikan syubhat yang batil. Dan juga yang keempat menolak syahwat. Jadi di sini ada 4 perkara kata beliau. Yang pertama membenarkan berita. Yang kedua yaitu kita mentaati perintah.
Yang ketiga yaitu kita menolak syubhat, dan yang keempat kita bersungguh-sungguh untuk menolak syahwat yang menghalangi antara seorang hamba dengan kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat dan syahwat ini merupakan pokok kerusakan seorang hamba dan celakanya seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana membenarkan berita, mentaati perintah merupakan pokok kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ini yang terakhir kita bahas. Sekarang kita masuk poin yang ketujuh. Yang ketujuh tentang kaidah tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla menurut ahlu sunnah. Kaidah tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla menurut ahlu sunnah. Sifat-sifat yang disebutkan Allah tentang dirinya ada dua macam, sifat tsubutiyah dan sifat salbiyah. Yang pertama sifat tsubutiyah. Sifat tsubutiyah adalah setiap sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dirinya dalam Al-Quran atau melalui sabda Rasulullah SAW. Semua sifat-sifat ini sifat kesempurnaan serta tidak menunjukkan sama sekali adanya sifat tercela dan kekurangan. Contohnya hayat artinya hidup, al-ilmu artinya mengetahui, al-qudrah berkuasa, al-istiwa bersemayam di atas arsy, an-nuzul turun ke langit terendah, wajah, yad tangan dan lainnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut wajib tetapkan benar-benar sebagai milik Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya berdasarkan dalil naqli dan akli. Naqli artinya Al-Quran dan Sunnah, akli yaitu dalil akal. Dasarnya tentang kita wajib menetapkan sifat Allah secara hakikat menurut yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 136. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala rasulul kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dasarnya dalilnya surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu berimanlah, billahi kepada Allah, wa rasulihi kepada rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala rasul dan kitab yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya, wa may yakfur billahi wa malaikatihi dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Di sini kalimat iman kepada Allah. Wahai orang beriman, imanlah kepada Allah. Iman kepada Allah berarti mengimani tentang rububiyahnya Allah. Iman kepada Allah mengimani tentang uluhiyahnya Allah. Iman kepada Allah mengimani iman kepada asma wa sifat. Jadi mengimani sifat-sifat Allah. Juga iman kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya. Iman kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya. Dan untuk kitab yang diturunkan kepada rasulnya yaitu Al-Quran, Allah sebutkan alladzi nazzala ala rasuli, yang Allah turunkan dengan berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, kalimat nazzala. Tapi untuk kitab sebelumnya Allah sebutkan anzala min qabl, Allah turunkan sekaligus kalau kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Supaya apa? Liyuthabbita bi fuadak, supaya engkau tambah kuat hatimu dengan diturunkannya Al-Quran ini. Allah sebutkan dalam surah
Al-Furqan. Dan iman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya mengandung iman kepada setiap apa yang datang dari sifat-sifat Allah. Artinya apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dari sifat-sifatnya, dan juga Nabi Muhammad SAW mengimani Nabi Muhammad SAW berarti mengimani setiap apa yang beliau kabarkan. Karena kita beriman kepada Rasulullah SAW berarti mengimani tentang beliau diutus oleh Allah dengan benar. Kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan, kita wajib mentaati beliau, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang, dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang lain bahwasanya secara akal Allah SWT yang paling tahu tentang dirinya. Allah yang paling tahu. Yang kedua yang paling tahu adalah nabinya yang diberitahu oleh Allah SWT. Makanya ketika disebutkan tentang sifat-sifat Allah, kita wajib untuk menetapkannya. Enggak boleh kita menolak dengan akal kita atau dengan yang lainnya. Karena yang paling benar perkataan Allah. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Enggak ada yang perkataan yang paling benar kecuali perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib mengimani sifat-sifat yang Allah tetapkan. Namanya sifat tsubutiyah. Sifat yang Allah tetapkan kita wajib mengimaninya. Dan juga nanti sifat yang Allah nafikan dari dirinya kita wajib menafikan. Dan kaidah sudah kita bahas, perhatikan, jangan kita tinggalkan poin yang sebelumnya, ya. Poin sebelumnya yang sudah kita bahas dari poin yang ke-6, karena ini lanjutan yang ke-7 ini. Jadi ketika membahas yang ke-7 ini, antum jangan lupa pembahasan yang ke-6. Jadi ketika berbicara tentang sifat Allah disebutkan amiruha kama ja'at bila kaif. Itu halaman 162. Perlakukan sifat Allah secara apa adanya dan janganlah engkau persoalankan, jangan kau tanyakan tentang bagaimana sifat itu. Ini perkataan para imam semuanya menyebutkan demikian. Kemudian disebutkan lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa manhaj salaf dan para imam Ahlus Sunnah mengimani tauhid asma wa sifat dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan atas dirinya dan telah tetapkan oleh Rasulnya SAW baginya tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamthil. Menetapkan tanpa tamthil, menyucikan tanpa ta'til, menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat Allah dengan makhluknya. Artinya wajib kita menetapkan, enggak boleh kita mentakwil, enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, dan enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, enggak boleh kita tanyakan. Karena tidak ada yang tahu. Dan Allah punya nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Di sini tentang sifat tsubutiyah itu ada dua macam. Kita melihat di halaman 167 pembahasan yang ke-7 yang kita sedang bahas bahwa sifat tsubutiyah dasarnya surah An-Nisa ayat 136 tentang kewajiban kita mengimani Allah. Kalau mengimani Allah berarti mengimani tentang rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifat. Dan juga mengimani apa? Mengimani Al-Quran, mengimani semua isi Al-Quran. Dan di dalamnya disebutkan dan dibicarakan tentang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat tsubutiyah ada dua macam, sifat dzatiyah dan fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa dan selamanya tetap ada pada diri Allah. Seperti hayat, yaitu hidup, kalam berbicara, ilmu mengetahui, kudrah berkuasa, irada berkeinginan, sami mendengar, basar melihat, izzah kemuliaan, keperkasaan, hikmah kebijaksanaan, ulu ketinggian di atas makhluk, azamah keagungan, dan yang termasuk dalam sifat ini sifat khabariyah,
seperti wajah. Allah mempunyai wajah, yadan, dua tangan, dan ainan, dua mata. Ini sifat namanya zatiyah yang tetap ada pada Allah. Dan kehidupan seperti disebutkan kehidupan Allah kehidupan yang sempurna. Kalau Allah hayyun, Allah maha hidup. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tiada ilah yang berhak diberikan hanya Allah yang hidup dan berdiri sendiri. Allah zat yang hidup, yang tidak diawali dengan ketiadaan, yang tidak diakhiri dengan ketiadaan. Allah sempurna zatnya, bahwa Allah azali dan abadi, kehidupan yang sempurna. Allah lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak, Allah tidak butuh makan, nggak butuh minum, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur selamanya. Jadi kehidupan yang sempurna bagi Allah SWT. Al-hayat, kehidupan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara, kalam Allah berbicara, dan Allah berbicara dengan pembicaraan yang hak, kebenaran, dan nggak ada kebatilan sama sekali. Ilmu Allah luas. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui semua, yang besar, yang kecil, yang rinci, semuanya. Kalau Allah sebagai Khalik, maka Allah juga alim, mengetahui semuanya. Nggak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Sampai daun yang basah, daun yang kering, sampai biji yang tumbuh di seluruh dunia Allah mengetahui. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Dan antum melihat bahwa Allah itu ilmunya sangat luas, dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Antum bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat 59. Allah menyebutkan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Bagi Allah semua kunci-kunci yang gaib, enggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan, semuanya. Enggak ada yang terluput dari Allah. Semuanya Allah ketahui. Yang kecil maupun yang besar, semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah satu daun yang jatuh baik itu di langit maupun di muka bumi ini melainkan Allah mengetahui. Wala habbatin, begitu biji-bijian, fi dhulumatil ard, di kegelapan bumi Allah mengetahui. Biji-bijian yang tumbuh di seluruh dunia ini Allah mengetahui, di langit, di bumi, di sorga, semuanya Allah mengetahui. Enggak ada satupun yang terluput. Wala ratbin, enggak ada satupun yang basah. Wala yabisin, tidak ada satupun yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan semua tercatat di dalam kitab yang nyata. Artinya Allah mengetahui semuanya. Enggak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah SWT. Itu luasnya ilmunya Allah SWT. Makanya kalau seandainya lautan ini untuk mencatat ilmunya Allah, sudah habis itu air laut. Kalau air laut jadikan sebagai tinta, pohon sebagai pena untuk mencatat ilmu Allah, akan habis. Ditambah 7 lagi lautan, akan habis itu. Menunjukkan luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Kahfi, dan Allah sebutkan juga dalam surah Al-Luqman. Kemudian kudrah, kekuasaan Allah, kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan yang Allah menguasai semuanya. Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Dan Allah berkuasa, dan semua kerajaan itu semuanya milik Allah SWT. Allah angkat siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Semua kerajaan, semua kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala.
Keinginan Allah, Allah berbuat apa yang Allah inginkan. Fa'alu liman yurid. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah mendengar. Pendengaran Allah enggak sama dengan makhluk. Allah mendengar semua. Seandainya 1 miliar manusia semua berdoa kepada Allah, Allah tahu semua siapa yang berdoa. Tapi manusia, ketika manusia dipanggil oleh yang lain, 1 orang dipanggil nama kita, 5 orang panggil nama kita nggak tahu yang mana 5 orang itu yang manggil, yang mana 5 orang. Tambah lagi 10 orang manggil kita, bingung kita, yang mana yang manggil kita. 20 orang, tapi Allah tahu siapa yang manggil Allah Ta'ala. Apakah 100 manusia, 1000, 1 juta, 1 miliar, Allah tahu semuanya. Siapa yang meminta berdoa kepada Allah, Allah tahu. Dan Allah mendengar semua perkataan makhluknya ini. Dan semua tercatat. Begitu juga penglihatan Allah. Itu Allah melihat semua yang ada. Di langit, di bumi. Dengan penglihatan yang sempurna. Kalau manusia enggak sempurna. Allah Maha sempurna. Kalau manusia lihat 1 kilometer, 2 kilometer sudah kabur dia. Tapi Allah melihat semua yang ada ini dengan kesempurnaan. Allah Maha mulia. Allah Maha bijaksana, Allah Maha tinggi. Dan ini sudah kita bahas tentang ulu, bahwa Allah itu Maha tinggi. Sifat ulu, sifat yang tinggi, sifat yang ada pada Allah, sifat dzatiyah yang menunjukkan kepada kesempurnaan. Bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya. Allah Maha tinggi. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Allah SWT. Dan Allah sifati demikian dalam Al-Quran. Bahwa Allah mempunyai sifat ulu, al-aliyul azim. Allah Maha tinggi dan Allah Maha besar. Allah menyebutkan sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Allah yang Maha tinggi. Dan ketika sujud, ketika seorang hamba dekat dengan Allah, dia mengucapkan subhan rabbiyal a'la, Maha suci Allah yang Maha tinggi. Begitu juga keagungan Allah dan yang lainnya. Ini sifat dzatiyah yang ada pada Allah, yang tetap ada pada Allah. Kemudian sifat fi'liyah, sifat yang terikat dengan masyiah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti istiwa, Allah bersemayam di atas arsy. Nuzul, Allah turun ke langit yang terendah. Begitu Allah datang pada hari kiamat, Allah berfirman, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris. Kita wajib menetapkan Allah datang di hari kiamat. Karena Allah mengatakan demikian, Allah berfirman demikian, kita wajib menetapkan. Tentang bagaimana kita nggak tahu. Nggak boleh kita tanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Suatu sifat bisa menjadi sifat dzatiyah, fi'liyah, ditinjau dari 2 segi. Yang pertama, asal, pokok, dan perbuatannya. Seperti sifat kalam, pembicaraan, apabila ditinjau dari segi asalnya atau pokoknya, sifat dzatiyah, karena Allah SWT sifat dzatiyah. Allah senantiasa dan selamanya bersifat dengan sifat berbicara. Tetapi jika ditinjau dari segi satu persatu terjadinya kalam, adalah sifat fi'liyah, karena terikat dengan masyiah, kehendak. Dan Allah SWT berbicara apa saja yang Allah kehendaki dan apa yang Allah, artinya Allah berbicara apa saja yang Allah kehendaki jika Allah menghendakinya. Allah berfirman di dalam surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Setiap sifat Allah yang terikat dengan masyiah, dengan kehendaknya, adalah mengikuti hikmahnya. Hikmah ini terkadang dapat diketahui, tetapi terkadang, artinya hikmah ini terkadang dapat kita ketahui, tetapi terkadang kita tidak mampu. Artinya kita tidak mampu untuk memahaminya. Namun kita benar-benar yakin bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki sesuatu melainkan apa yang dikehendakinya itu penuh dengan hikmahnya. Jadi semua yang Allah kehendaki itu pasti penuh dengan hikmah. Allah berfirman, wa ma tasyauna illa yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali dengan apa yang Allah kehendaki.
Sesungguhnya Allah mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Dan kaidah dalam masalah ini bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Semua yang berjalan di langit dan di bumi, semua berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti ada pembahasan berkaitan dengan takdir Allah, itu nanti ada pembahasan di buku ini. Kemudian yang kedua yaitu sifat salbiyah. Jadi sifat ada dua, sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Kenapa kita membahas tentang sifat subutiyah atau sifat salbiyah? Karena dari firqah-firqah yang sesat, mereka tidak menetapkan tentang sifat-sifat ini. Atau mereka menetapkan tapi mereka tidak artikan sesuai dengan makna. Kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah setiap sifat yang dinafikan. Sifat ini merupakan sifat kekurangan dan tercela bagi Allah. Contohnya maut. Makanya Allah ketika menyebutkan wa tawakkal 'ala Allahi alladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakal kepada Allah, zat yang hidup yang tidak pernah mati. Kemudian naum, tidur. Ini sifat tercela. Enggak mungkin Allah tidur. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk selama-lamanya, azali wa abadi. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah selama-lamanya. Jahal, bodoh. Enggak mungkin Allah punya sifat bodoh. Ini wajib kita nafikan, ini sifat kurang. Atau nisyan, lupa. Allah enggak wa makana rabbuka nasiya. Allah enggak pernah lupa selama-lamanya. Ajiz, kelemahan, nggak mungkin Allah itu lemah. Atau ta'ab, kecapean. Allah mengatakan wa ma massana min lughub, dan kami tidak akan dikenakan oleh kecapean atau kelelahan. Sifat-sifat tersebut wajib dinafikan, ditolak dari Allah berdasarkan keterangan di atas dengan disertai penetapan sifat kebalikannya secara sempurna. Misalnya menafikan maut, mati, dan naum, tidur, berarti menetapkan kebalikannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup dengan sempurna. Menafikan jahal, kebodohan, berarti menetapkan bahwasanya Allah zat yang maha mengetahui dengan ilmunya yang sempurna. Antum lihat kembali kepada poin yang ke-6, halaman 164, halaman 194 di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. I'tiqad Ahlussunnah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala didasari di atas dua prinsip. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib disucikan dari semua nama dan sifat yang kurang secara mutlak, seperti ngantuk, tidur, lupa, lemah, capek, lelah, bodoh, mati, dan yang lainnya. Kita wajib mensucikan Allah dari semua nama dan sifat yang kurang. Seperti Nabi menafikan Allah dari sifat kurang, buta sebelah. Inna rabbakum laisa bi'a'war. Ketika Nabi menyebutkan tentang Dajjal, Dajjal itu a'war, karena Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Dajjal itu a'war, buta sebelah, picek dia. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sedangkan Rabb kalian tidak picek. Allah mempunyai kedua mata yang sempurna. Jadi kita wajib mensucikan dari semua nama dan sifat yang kurang secara mutlak, sebagaimana Allah sebutkan demikian. Allah tidak melahirkan, Allah enggak dilahirkan, lam yalid wa lam yulad. Dan yang lainnya dari sifat-sifat yang kurang. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk, nggak ada kekurangan sedikit pun juga. Seperti yang tadi saya sebutkan, ilmu, melihat, mendengar, tidak menolak nama-nama dan sifat yang disebutkan oleh Allah untuk dirinya, tidak menyelewengkan kalam Allah dari kedudukan yang semestinya,
tidak mengingkari tentang asma, nama-nama dan ayat-ayatnya, tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, serta tidak pula menyamakan sifatnya dengan sifat makhluknya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah SWT atau Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan sesuatu pun juga. Hal itu karena tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Allah, serta Allah tidak dapat dikiaskan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan sesuatu, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi kewajiban kita untuk mengimani semua nama dan sifat-sifat Allah SWT. Yang demikian itu dikarenakan hanya Allah sajalah yang lebih tahu akan dirinya dan selain dirinya. Dialah yang lebih benar firman-Nya dan lebih baik kalamnya daripada seluruh makhluknya. Kemudian para rasulnya adalah orang-orang yang benar, jujur, dan juga dibenarkan sabdanya. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan terhadap Allah apa yang tidak mereka ketahui. Karena itu Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan itu, dan selamat sejahtera bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jadi Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menyucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh penentang-penentang para rasulnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla melimpahkan salam sejahtera kepada para rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah pernah bawakan ayat dalam surah Az-Zumar, wa ma qadarullah haqqa qadrih, bahwa mereka ini tidak menghargai Allah sama sekali. Kita melihat di surah Az-Zumar tentang orang-orang yang mereka masih mentakwil sifat-sifat Allah, mengingkari, atau mereka menggunakan akalnya yang picik. Ini pada akhirnya mereka tidak memuliakan Allah. Ayat 67 di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 67. Allah berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah, padahal bumi itu digenggam tangan Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit itu digenggam di tangan kanan Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah menyebutkan di sini mereka orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan saya sudah jelaskan dari penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, bahwa manusia yang pertama kaum musyrikin tidak memuliakan Allah. Yang kedua ahlul bid'ah tidak memuliakan Allah. Yang ketiga orang-orang berbuat dosa dan maksiat, pada akhirnya mereka tidak memuliakan Allah. Ini sudah saya jelaskan di awal pembahasan tentang asma wa sifat, bahwa mereka pada hakikatnya tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya Ahlussunnah berbeda dengan mereka. Kita wajib memuliakan Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita mentakwil, enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh menyamakan dengan makhluknya, dan enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Ini bentuk pemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib menyikapi ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah, dengan kita wajib menetapkannya. Apa yang dinafikan kita wajib menafikannya. Kita wajib mengikuti manhaj salaf, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran,
dan juga yang disebutkan oleh Rasulnya SAW. Dan kita tidak boleh menyelewengkan kalam Allah dari kedudukan yang semestinya, dan tidak boleh mengingkari nama-nama Allah, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh juga kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Ini tentang sikap ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Dan di sini menunjukkan tentang wajibnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib menetapkan bahwa Allah menggenggam langit. Di dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa Allah menggenggam bumi dan Allah menggenggam langit dengan tangannya, menunjukkan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah dengan sempurna dan yang lainnya. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti antum lihat di akhir dari kitab Tauhid, nanti antum lihat di bab terakhir dari syarah kitab Tauhid, bab yang ke-67, itu dibawakan tentang kekuasaan Allah SWT di akhir dalam kitab Tauhid, bab yang terakhir, bab yang ke-67. Dibawakan riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yatwillahu azza wa jalla as-samawati yawmal qiyamah thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna thumma yaqul ana al-maliku ayna al-jabbarun ayna al-mutakabbirun thumma yatwil aradina bi shimalihi thumma yaqul ana al-maliku ayna al-jabbarun ayna al-mutakabbirun. Allah azza wa jalla akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat. Lalu Allah mengambil dengan tangan kanannya. Seluruh 7 langit Allah pegang dengan tangan kanannya. Allah berfirman, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku zalim, mana orang-orang yang berlaku sombong. Kemudian Allah menggulung 7 lapis bumi, lalu Allah mengambil dengan tangan kirinya. Dan Allah berfirman, akulah penguasa. Mana orang berlaku zalim, mana orang berlaku sombong. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan riwayat yang lain disebutkan Allah menggenggam dengan tangan kanannya, karena ada riwayat yang sahih bahwa kilta yadayhi yamin, kedua tangan Allah itu semuanya kanan, untuk menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini kajian kita yang berkaitan tentang asma wa sifat, dan kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat Allah taala. Dan kita nggak bingung kalau sudah kita menetapkan ini nikmat, tenang. Tapi ketika kita mentakwil, bingung nanti. Seperti orang yang mentakwil tentang Allah di atas arsy, bingung dia, nggak bisa menetapkan. Makanya kita wajib menetapkan semua yang Allah sebutkan, tetapkan, karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Yang kedua, yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-7. Dan ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami untuk telepon, tentunya dengan pertanyaan yang terkait dengan bahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Singkawang, Kalimantan Barat. Awal Ustaz ingin bertanya. Ya, silakan. Dalam hadis bahwa seseorang itu beriman sore hari, paginya kafir, dan paginya beriman, sorenya kafir, itu apakah dia menjual agama dengan dunia yang sedikit, Ustaz? Apakah dia itu murtad? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang di Kalimantan Barat tadi. Silakan Ustaz. Ini Bapak ini bertanya tentang hadis Nabi SAW yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran
wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi bersabda SAW, segeralah kalian melakukan amal-amal soleh. Yang fitnah-fitnah itu bagaikan bagian-bagian malam yang gelap. Pagi hari seorang itu beriman, sore hari dia menjadi kafir. Sore hari dia beriman, pagi hari jadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Pertanyaannya tadi, apakah orang itu kemudian murtad dari agama dengan sebab itu? Kita bahas dulu di sini. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi menyebutkan SAW ketika terjadi fitnah. Fitnah apa aja? Apakah fitnah syubuhat, apakah fitnah syahwat, atau fitnah yang lainnya yang terjadi? Nabi bukan menyuruh kita membicarakan fitnah. Yang Nabi suruh menghadapi fitnah itu, Nabi menyuruh kita SAW untuk banyak beramal soleh. Badiru bil a'mal. Nabi menyuruh kita untuk apa? Segera melakukan amal-amal soleh. Karena apa? Sudah banyak fitnah. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Ya, amal soleh yang sudah kita ketahui, yang dasar dari Quran dan Sunnah, laksanakan. Kemudian Nabi menyebutkan di sini SAW, ada orang yang dia pagi beriman, sore kafir. Yang pertama, bisa jadi hakikatnya betul dia beriman paginya, sore kafir. Gitu. Atau dia paginya dia beriman, sore sudah terkena kekufuran. Artinya orang bisa aja dia berkata kalimat kufur atau syirik, belum tentu juga dikatakan orangnya kafir. Bisa karena kebodohan, karena kelalaian, atau yang lainnya. Atau sore dia beriman, pagi kafir. Dan Nabi menyebutkan di sini, dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Dan ini terjadi. Allah menyebutkan tentang ahlul kitab. Ahlul kitab itu mereka robah isi dari kitab itu. Karena apa? Karena dunia. Maka Allah sebutkan yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Dia dapat uang, tapi dia enggak mengimani diutus Nabi Muhammad SAW. Ini kafir. Tapi dapat duit dia. Tapi sedikit. Kalau kita bandingkan sekarang orang dikasih uang 1 miliar atau 1 triliun, itu kecil, enggak ada arti apa-apa. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa? Akhirat dengan surga. Dunia ini nggak ada apa-apa. Maka Nabi menyebutkan tentang dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Nggak ada harganya sama sekali. Dibandingkan dengan apa? Dengan akhirat. Kenikmatan yang abadi, yang jutaan tahun. Makanya orang beriman itu dia harus betul-betul memahami agama ini. Dia nuntut ilmu, dia pahami, dia amalkan. Dan seorang dai dia wajib untuk mendakwakan dengan benar. Makanya ada orang-orang yang dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Dia robah ini ayat Al-Quran, dia robah agama Islam ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang. Dia robah. Ya adanya JIL, jaringan Islam liberal, adanya JIN, itu kan proyek, dapat duit dia dengan bikin seperti itu. Mereka ingin umat Islam kufur seperti mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin umat Islam ini kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga sama. Jadi ada yang memang itu karena syubhat di kepala mereka, karena takwil, kekufuran, tapi ada juga yang betul-betul mereka keluar dari agama ini. Karena ada juga orang-orang yang tadinya dia Islam, kemudian dikasih uang, murtad jadi Kristen dia. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Artinya dia jual agamanya dengan sedikit dari dunia. Yaitu jawaban saya, wallahu alam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk penanya di Kalimantan Barat tadi. Untuk selanjutnya kami masih berikan kesempatan dari penelpon yang kedua di 0218236543. Silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Pak Hidayat. Silakan Pak Hidayat. Dari Sukabumi. Silakan Mbak.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, setiap anak melaksanakan sholat sunnah, ba'danya itu selalu membacakan asma Allah 33 kali setiap satu asma. Mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Iya. Tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Hidayat di Sukabumi, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ustaz. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah sholat yang wajib maupun yang sunnah, itu harus melihat contoh atau dalil dari mana keterangannya ketika selesai sholat itu baca Asmaul Husna. Kan harus ada keterangan, harus ada dalil dalam kita melaksanakan ibadah itu. Yang ada dalil kita lakukan, yang nggak ada dalil nggak boleh kita lakukan. Dan kemudian menetapkan harus 33 kali dari mana. Kalau sesudah sholat kita berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah Allah akbar 33 yang wajib, itu memang ada nas, dalil. Dan ditutup dengan la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa syai'un qadir, itu akan menghapuskan dosa kita. Tapi ketika sholat sunat membaca Asmaul Husna 33 kali, dari mana keterangannya? Jadi harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil nggak boleh, dan nggak boleh orang membuat-buat sendiri dalam kita beragama. Pada asalnya masalah ibadah ini tawakuf, kembali kepada dalil. Contoh, kalau ada dalil kita ikuti, kalau nggak boleh. Nggak boleh kita melakukan yang baru dalam agama. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang nggak ada contohnya, tertolak. Jadi mengadakan yang baru dalam agama nggak ada contoh, tertolak. Jadi harus kepada dalil. Lihat, siapapun yang mengadakannya harus ada dalilnya. Wallahu alam. Yang lain. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak Hidayat di Sukabumi. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada penanya yang kami terima pesan singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah di dalam pembahasan tauhid asma wa sifat terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, ataukah semuanya sepakat dengan satu pendapat ya sehingga yang menyelisihinya dikategorikan sebagai orang yang menyimpang? Terima kasih penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Iya. Tentang asma wa sifat ini para ulama semua sepakat. Artinya ulama Ahlussunnah, ketika orang menyimpang ya berarti dia ahlul bidah. Karena penyimpangan yang pertama ada itu ya dari Qadariyah. Dan itu masih di zaman sahabat Qadariyah itu. Yang mereka mengingkari tentang yang awal itu ilmunya Allah. Kalau dia mengingkari ilmunya Allah, kafir. Dia mengingkari tentang kekuasaan Allah. Dan terus seperti itu. Kemudian timbul lagi yang lain, Jahmiyah. Yang juga berkaitan dengan masalah asma wa sifat. Mereka mengingkari nama dan sifat Allah. Maka dikatakan oleh para ulama Ahlussunnah, al-Jahmiyah itu kufar. Jahmiyah itu kafir. Kemudian timbul lagi yang lain, Mu'tazilah. Timbul lagi Murji'ah. Kemudian timbul lagi Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah dan seterusnya seperti itu. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ahlul bidah terhadap ahlus sunnah. Kalau para sahabat semua sepakat, sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya sudah baca lebih dari 100 tafsir. Lebih dari 100 tafsir. Ini Syekhul Islam mengatakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, kata beliau, saya sudah baca lebih dari 100 tafsir. Saya nggak pernah temukan perselisihan tentang asma wa sifat dari kalangan para sahabat. Tidak ada seorang pun yang berselisih dalam asma wa sifat, kata beliau. Jadi nggak ada. Ahlussunnah sepakat. Yang tidak sepakat dari ahlul bidah, yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah, atau mereka mentakwil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari Saudara Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ustadz, mohon penjelasannya sebatas manakah penggunaan dalil naqli dan dalil akli sehingga tidak saling bertentangan. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Tentang masalah dalil naqli dan dalil akli, saya sudah jelaskan di buku ini, artinya tentang prinsip Ahlussunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Itu nanti dilihat dalam kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalam bab yang kedua. Nanti dilihat di bab yang kedua tentang prinsip Ahlussunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Untuk melihat di yang ke-6, bab yang kedua, di poin yang ke-6 halaman 49. Dalil akli, dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli, nas yang sahih. Sesuatu yang qat'i, yang pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli, perhatikan, dalil naqli, ayat atau hadis harus didahulukan. Jadi dalil naql Quran dan Sunnah di atas dalil apa? Akal. Berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah atau Jahmiyah, akal di atas dalil Quran dan Sunnah. Bagaimana akal lebih tinggi? Nggak mungkin. Jadi Quran dan Sunnah lebih tinggi dari semuanya. Karena itu pokok. Akal harus tunduk kepada wahyu. Wahyu lebih tinggi dari semuanya. Karena wahyu itu tetap, mutlak, maksum. Akal tidak tetap. Akal tidak mutlak dan akal tidak maksum. Jadi wahyu lebih tinggi daripada akal. Sedangkan ahlul bidah, akal lebih tinggi daripada wahyu. Ini yang rusak. Timbulnya bid'ah-bid'ah ya karena akal ditinggikan daripada wahyu. Mestinya akalnya tunduk kepada wahyu. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilah Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah, itu satu jilid kitab, itu isinya 500 hadis yang dhaif dan maudhu, yang palsu. Beliau sudah nulis, karya beliau 12 jilid, 6.000 hadis. Yang pertama dari 6.000 itu tentang akal. Karena sumber semuanya kerusakannya akal. Ad-dinu huwal aqlu, agama itu akal. Kata beliau ini hadis batil. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Manarul Munif fi Shahih wa Dhaif menjelaskan semua hadis tentang akal, semuanya lemah dan palsu. Karena ahlul bidah memulai dengan apa? Dengan akal. Apakah itu Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Asy'ariyah, sama semuanya. Yang digunakan apa? Akal. Sehingga mereka sesat. Mestinya wahyu. Akal wajib tunduk kepada wahyu. Makanya di sini saya sebutkan bahwa Al-Quran dan Sunnah yang sahih selamanya tidak akan bertentangan dengan akal yang waras. Al-Quran dan Sunnah yang sahih nggak akan bertentangan dengan akal yang waras. Kalaupun seolah-olah seperti bertentangan, maka yang harus dilakukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah maksum, sedangkan akal tidak maksum. Al-Quran dan Sunnah tetap, sedangkan akal berubah-ubah. Al-Quran dan Sunnah mutlak, sedangkan akal manusia terbatas. Akal manusia mempunyai keterbatasan. Akal wajib tunduk kepada wahyu, wajib tunduk kepada Quran dan Sunnah. Ini dilihat dan ada penjelasannya juga. Penjelasan kaidah ini saya sebutkan bahwa akal dengan wahyu tidak akan bertentangan selama-lamanya. Jadi dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naql yang sahih. Dan saya sebutkan ini tentang Allah memuliakan akal, dan akal digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk menentang dan bukan untuk menghukumi. Nah, banyak orang akal digunakan untuk menentang dan menghukumi Quran dan Sunnah. Ini yang salah, ini yang sesat. Itu dianggap seolah mereka adalah orang berakal. Pada hakikatnya tidak berakal. Karena apa? Karena menentang Quran dan Sunnah. Ini saya sebutkan penjelasannya. Untuk melihat, bisa lihat syarahnya dari mulai halaman 65 sampai halaman selanjutnya yang berkaitan dengan akal, supaya antum juga paham.
Karena sumber kerusakan ya karena menganggap bahwa akal dia akal yang waras, yang bisa, padahal dia wajib untuk tunduk kepada wahyu karena akal manusia punya keterbatasan. Ya, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Satu lagi mungkin. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Satu pertanyaan terakhir kami angkat dari pesan singkat kembali dari pendengar kita di Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mempunyai ipar yang dia merasa kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang dijalaninya, dan kemudian dia berkata bahwa dia tidak percaya lagi dengan adanya Allah. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah dapat disebut sebagai murtad dan apakah wajib baginya jika ingin masuk ke dalam Islam kembali bersyahadat? Mohon penjelasan dan nasihatnya, jazakallahu khairan Ustaz. Seorang muslim dan muslimah dia wajib mengimani bahwa semua yang terjadi di langit dan di bumi ini adalah berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Dan semua apa yang Allah tetapkan semuanya baik buat kita. Kita wajib mengimani itu. Makanya ketika Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang takdir, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah yang baik maupun yang buruk. Engkau mengimani takdir itu baik dan buruk. Ketika seorang mendapatkan cobaan, ujian, musibah, kesusahan, kesulitan, kefakiran, bencana, petaka atau yang lainnya, kewajiban dia untuk mengimani bahwa ini semua berjalan dengan takdir Allah, dan dia harus juga melihat kepada dirinya bahwa dirinya sebagai manusia ini pada hakikatnya tidak menghargai Allah. Allah sudah menciptakan dia dan Allah berikan rezeki, Allah berikan semua nikmat dari mulai dia lahir sampai dia dewasa, semua nikmat Allah berikan. Sampai Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah berfirman dalam surah Ibrahim di ayat 34, Allah mengatakan Allah telah memberikan kepada kalian semua apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kan enggak akan bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia ini sangat zolim dan sangat kufur. Yang zolim, yang kufur siapa? Manusia, bukan Allah. Allah sudah berikan nikmat. Dari mulai dia lahir, kalau dia berpikir bagaimana dia lahir, dia bisa melihat, dia bisa berbicara, dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia bisa minum, dan yang lainnya. Dia bisa menghirup udara. Semua nikmat dari Allah Taala, nggak bisa dihitung tuh. Dari mulai dia lahir sampai dia dewasa, semua nikmat Allah kasih, semua nikmat. Antara nikmat yang sekian banyak dengan cobaan, ujian, lebih banyak mana? Nikmat. Yang paling banyak tuh nikmat Allah. Tapi manusia, kata Allah, zolumun kafar. Allah sebutkan dengan wazan fa'ul dan fa'al. Artinya manusia ini sangat zolim dan sangat kufur. Zolim dia kepada Allah. Menyatakan Allah tidak adil. Allah nggak sayang kepada saya. Allah sudah sayang, Allah adil. Artinya ketika dia mendapatkan cobaan, ujian, musibah, akibat apa? Perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Kenapa dia susah? Kenapa dia fakir? Kenapa dia miskin? Kenapa dapat bencana? Ya dia banyak berbuat dosa. Semua akibat perbuatannya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Di dalam surah Asy-Syura ayat 30. Artinya semua dengan perbuatan dosa dan maksiat yang manusia lakukan. Jangan disalahkan Allah. Dia sendiri yang melakukan perbuatan dosa itu. Sehingga apa? Dia mendapatkan hukuman. Kan ketika orang melakukan sesuatu dapat hukuman akibat perbuatan dia sendiri. Maka Allah kaitkan dosa itu dengan perbuatan dia sendiri, bukan perbuatan orang lain. Nah, ketika dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, kadang-kadang orang sudah usaha ini, susah dia usahanya, fakir, rumah tangganya juga berantakan karena perbuatan dia nggak mendidik istrinya di atas yang kebenaran, anaknya nakal, akibat perbuatan dia semuanya. Nah, kemudian setelah itu dia menyalahkan Allah.
Yang salah dia. Ini kezoliman dari orang ini. Allah mengatakan zolum, orang ini zolim dan kufur. Akhirnya dia menyalahkan Allah. Allah nggak sayang pada saya, Allah nggak berbuat baik pada saya ketika dapat cobaan ujian musibah. Sampai terakhir mengatakan Allah nggak ada. Ini murtad dari agama, kufur orang ini. Ini karena kebodohan dia, kejahilan dia, dan juga karena dia sendiri tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Kalau dia merenung tentang dirinya, maka Allah menyebut dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang diri kalian, kenapa kalian tidak memperhatikan? Allah menyuruh kita untuk memperhatikan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membahas panjang lebar tentang ayat ini, tentang diri kamu, kenapa kamu perhatikan? Tentang tubuh manusia ini, coba lihat dari mata nikmat ini yang luar biasa, nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Telinga, lisan, tangan, kaki. Dalam kitabnya Aqsamul Quran, beliau jelaskan panjang lebar tentang masalah ini. Artinya kita wajib bersyukur. Ini kejadian karena dia digoda oleh setan, hawa nafsu. Mestinya dia, kalau dia sebagai orang Islam ditanyakan kepada yang paham tentang agama. Ini kenapa saya seperti ini hidup saya ini? Dia bertobat kepada Allah atas semua dosa, bukan menyalahkan Allah, tobat atas semua dosa. Kemudian melaksanakan amal-amal soleh, pasti Allah akan berikan rezeki. Pasti Allah bukakan jalan. Ketika dia mengalami kesulitan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukan jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Allah itu sudah sangat sayang kepada kita. Sangat sayang. Dan Allah banyak memberikan maaf. Kalau Allah umpamanya mau mengadab kita, habis sebuah manusia ini. Karena apa? Dosanya sudah banyak yang lakukan manusia. Tapi Allah banyak memberikan maaf. Kalau seperti umat-umat terdahulu, begitu mereka salah langsung diazab langsung oleh Allah. Tapi untuk umat Islam enggak. Masih diulur, masih diberikan waktu agar dia kembali taubat dan segala macam. Mesti kita demikian. Karena Allah sudah banyak memberikan nikmat, kita wajib bertaubat atas semua dosa, kita kembali kepada Allah dan minta ampun atas semua dosa kita. Kemudian kita berusaha merubah tentang kehidupan kita dan istiqomah, nuntut ilmu, istiqomah, mengamalkan amal yang wajib dan sunnah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan bagi yang mengucapkan kalimat demikian tadi itu, dia wajib untuk bertaubat kepada Allah dan dia mengucapkan syahadat lagi karena sudah kufur, murtad dari agama, menafikan Allah, menyediakan Allah, mengingkari Allah. Dia wajib untuk kembali kepada agamanya dan dia belajar agama yang benar karena dunia ini nggak ada arti apa-apa. Yang dicari oleh manusia kehidupan akhirat. Dunia ini cuma sebentar. 60 tahun, 70 tahun nggak ada arti apa-apa. Dan semua kenikmatan dunia ini kenikmatan yang fana. Sebentar. Yang dicari oleh orang beriman, orang muslim dan muslimah, akhirat, kehidupan yang abadi. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, bal tu'thirun hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih utamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan dunia ini qalil, kecil, nggak ada arti apa-apa, sedikit. Yang dicari orang beriman, kehidupan akhirat. Karena kita semua ingin masuk surga. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya kita menuju ke sana. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin SAW, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.